Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil din amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan fillah. Kembali ke kajian kita. Alhamdulillah kita telah selesai membahas masalah sampai pembahasan sunnah wudu. Nah, tapi di antara kekurangan buku ini, beliau tidak sebutkan satu dalil perihal tata caranya berwudu itu sendiri. Cuma disebutkan secara umum saja. Ada syaratnya, rukunnya, wajibnya, pembatal-pembatalnya. Jadi kita ambilkan satu pembahasan dari Bulughul Maram. Kalau mau lihat, nanti hadis-hadisnya ada di Bulughul Maram. Mulai dari hadis ke-33. Tata cara wudu Nabi SAW yang paling masyhur itu dari Humran. Humran ini adalah budaknya Utsman bin Affan. Beliau berkata, "Anna Utsman radhiyallahu anhu da'a bi wudu'in." Adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meminta wudu. Wudu itu adalah air yang digunakan untuk berwudu dalam bejana. Itu namanya wudu. Kemudian yang pertama yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, faghasala kaffaihi thalatha marrat. Beliau pertama mencuci kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Nah, tentulah sebelumnya kalau kita berwudu diawali dengan bismillah. Bismillah hukumnya sunnah. Mencuci tangan sebanyak 3 kali hukumnya sunnah. Kemudian summa madmada wastanshaqa wastanthar. Kemudian berkumur-kumur, menghirup air ke hidungnya, kemudian dikeluarkan. Nah, ini istinsyak dan istinsar. Berapa kali? Dalam lafadznya tidak disebutkan 3 kali. Cuman para ulama mengatakan hukumnya sama 3 kali karena ada kalimat summa. Summa itu artinya ataf. Ataf itu maknanya mengikutkan. Nah, karena ada yang makna mengikutkan, berarti hukum yang sebelumnya itu, hukum yang setelahnya itu mengikuti hukum yang sebelumnya disebutkan. Sebagaimana Nabi SAW dikatakan berwudu 3 kali, Utsman dikatakan berwudu 3 kali, kemudian disebutkan kumur-kumur dan beristinsyak tanpa disebutkan bilangannya secara asal. Prosesnya juga bilangannya juga sama. Nah, kemudian dan istinsyak ini kumur-kumur hukumnya adalah sunnah. Kemudian ghassala wajhahu salasan. Kemudian beliau radhiyallahu anhu mencuci wajah beliau sebanyak 3 kali. Thumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi 3 marrat. Kemudian beliau mencuci tangannya yang kanan sampai siku sebanyak 3 kali. Sunnahnya ada apa kalau mencuci tangan? Membasuh dari pergelangan tangan sampai siku. Sesuai dengan konteks ayat, begitu juga konteks hadis. Kemudian sunnah yang lain adalah digosok. Nah, kemudian selanjutnya tsummal yusra mithla dzalik. Kemudian beliau mencuci tangan kirinya sama seperti tangan kanannya. Tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau radhiyallahu anhu mengusap kepalanya. Mengusap kepalanya tidak disebutkan bilangannya. Berarti secara asal hukumnya juga sama dengan hukum yang sebelumnya sebanyak 3 kali. Tetapi ada dalam hadis Ali radhiyallahu taala anhu dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi marratan wahidah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya hanya sebanyak sekali. Dalil ini yang menjadi pengkhususan bahwasanya yang namanya mengusap itu hanya sebanyak sekali. Kemudian masalah mengusap kepala ini
itu telah kita singgung bahwasanya dia sama seperti masuk dalam hitungan kepala itu adalah telinga. Telinga dan rinciannya yang telah kita sebutkan dalam mengusap kepala itu Nabi SAW bada'a bi muqaddima ra'sihi. Beliau SAW memulai dari dahinya, ujung kepalanya hatta dhahaba ila qafahu, sampai ke tengkuk beliau. Thumma raddahuma hatta raja ila makan alladhi bada'a minhu. Kemudian beliau kembalikan tangannya sampai kembali ke tempat awal kali beliau mau mengusap. Jadi sunnah dalam mengusap adalah ambil air, kemudian mengusap dari depan sampai ke tengkuk, kemudian kembali ke depan, dan selanjutnya mengusap telinga. Jadi kalau ada orang yang berwudu dengan sifat wudu sah atau tidak, dari pembahasan kita kemarin sah hanya menyelisihi sunnah. Kemudian selanjutnya dikatakan bahwasanya telinga itu adalah bagian dari kepala. Rinciannya disebutkan bagaimana Nabi SAW mengusap telinganya dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Tsumma masaha bi ra'sihi." Kemudian Nabi SAW mengusap kepalanya. Wa adkhala isbi'aihi as-sabbaha taini fi udhunayhi. Dan beliau memasukkan kedua jari telunjuknya, as-sababah, sabbahataini fi udhunayhi, ke dalam telinganya. Kemudian wa masaha bi ibhamaihi dhahira udhunayhi. Dan beliau mengusap punggung telinganya dengan kedua ibu jarinya. Jadi prosesinya itu setelah mengusap kepala, kembali ke depan, masukkan jari telunjuk, kemudian mengusap punggung telinga dengan ibu jari. Demikian berlaku untuk kanan dan kiri. Kemudian selanjutnya kata Imran bin Husain, Summa ghasala rijlahul yumna ilal ka'baini salasan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mencuci kaki kanannya sampai mata kaki. Perhatikan kalimatnya ilal ka'baini. Berarti ketika mencuci kaki diawali dari kakinya. Dari kakinya, bukan dari mata kakinya. Jadi salah juga sama di antara kesalahan orang yang berwudu adalah sekedar disiram. Karena ketika disiram yang pertama kali kena adalah mata kakinya, diputar-putar kakinya di tempat wudunya. Dan di antara sunnahnya ketika mencuci kaki adalah jari-jari kakinya itu di sela-sela. Baik. Kemudian kata Imran, "Tsumma al-yusra mithla dhalik." Kemudian kaki kirinya juga seperti itu. Tsumma qala. Kemudian beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha." Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana wuduku ini. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi dari sini telah disebutkan bahwa rincian tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti apa yang dilihat oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Walaupun ada sebagian sahabat menukilkan cara yang lain, cuman ini yang paling masyhur. Kemudian terkait orang yang wudunya sedikit agak berbeda, tetapi sepanjang mereka masih mencuci hal yang menjadi rukun daripada wudu tersebut, wudunya dikatakan sah. Pelanggarannya hanyalah menyelisihi sunnah. Gak bisa kita katakan bahasanya wudunya tidak sah. Baik, pembahasan selanjutnya adalah pembatal wudu. Yang pertama adalah al-kharij anis sabilain, itu yang keluar dari dua jalan. Ya, jalan depan atau jalan belakang, apapun bentuknya. Andai kata ada emas keluar dari salah satu jalan tersebut, batal wudunya. Ya mungkin kan, siapa tahu ada anak kecil atau lagi main-main, ketelan emasnya. Kan sangat memungkinkan. Dulu saya waktu ngajar santri SD, kasih gambaran yang agak mind blowing. Andai kata ada pesawat keluar dari situ, pasti batal. Sudah menganggap, masa ada pesawat keluar dari situ, Ustaz? Ya, sekedar contoh.
apapun yang keluar, apapun bentuknya yang keluar pasti batal. Pasti batal. Nah, entah dia air seni, tinja, atau mani, atau mali, atau darah istihadha, atau angin yang sedikit ataupun banyak, semuanya membatalkan wudu. Walaupun ada sedikit perselisihan di kalangan para ulama tentang angin yang keluar dari depan pada perempuan. Nah, namun yang benarnya membatalkan wudu. Yang dikecualikan darinya adalah darah istihadha. Kalau darah istihadha, ya darah yang keluar dari wanita di luar dari jadwal kebiasaannya. Yang kata Nabi SAW itu irq, itu urat, tidak ada pembuluh darah yang pecah, sehingga wanita itu terkesan bahwasanya haidnya agak lama, tetapi sebenarnya bukan darah haid, hanya darah segar yang keluar. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, kami di masa itu iktikaf, kami menaruh alas dan kami tetap sholat dalam keadaan seperti itu. Menunjukkan bahwasanya darah istihadha itu tidak membatalkan wudu. Nah, dalil-dalilnya pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au jaa ahadun minkum minal ghaid," atau salah seorang di antara kalian datang dari tempat buang hajat, maksudnya dari ya BAB. Dan juga Nabi SAW bersabda, "La yaqbalu Allah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda." Nabi SAW tidak menerima, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang di antara kalian ketika dia berhadas hingga akhirnya dia berwudu, walakin min gha'itin wa bawlin wa nawmin. Dan di antaranya adalah dari hal yang membatalkan wudu adalah ketika buang air kecil dan juga tidur. Tidur ada hal yang diperselisihkan para ulama tentang sifat tidur yang membatalkan wudu. Dan kata Nabi SAW, al-ainaini wikahus. Ya, kedua mata itu adalah penutup pintu yang di belakang, penutup pintu dubur maksudnya. Maksudnya kapan seorang itu tertidur, maka dia tidak punya kekuatan untuk menahan, menguasai yang di belakang buka tutupnya. Sehingga besar kemungkinan seorang itu berhadas ketika dia tertidur. Nah, walaupun panjang pembahasan di kalangan para ulama, cuman kesimpulannya yang disebutkan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, kata beliau, ya tidur yang membatalkan wudu itu adalah tidur yang dengannya seorang terlelap dan tidak lagi bisa membedakan hal-hal yang di sekitarnya. Jadi paham? Mau dia tidurnya duduk ataupun tidurnya berbaring. Karena dalam sebagian riwayat dikatakan para sahabat itu menunggu sholat sambil mereka tertidur secara ringan dalam kondisi duduk. Bahkan yang jelas lagi Nabi SAW itu beliau antara setelah sholat witir sampai qomat itu beliau menunggu dalam keadaan beliau berbaring. Nah, kata beliau adalah kondisi berbaring atau tidur dalam keadaan duduk yang dengannya dia masih bisa merasakan hal-hal yang di sekitarnya. Sekarang kita misalnya duduk, khususnya karena sholat Jumat ini yang banyak. Lagi capek duduk dengar khutbah Jumat masih begini, oh, masya Allah, khatibnya juga senang, jamaah saya paham. Terus tunduk-tunduk, oh, masya Allah, ternyata khutbah Jumat ini banyak yang paham. Ngangguk-ngangguk, padahal ngantuk. Nah, ketika dia masih kondisi seperti itu dan dia masih bisa merasakan saya ini lagi hadir khutbah Jumat, insya Allah wudunya tidak batal. Tetapi kalau dia dalam kondisi sudah tunduk seperti ini, tiba-tiba bangun qomat, saya di mana? Itu batal. Kenapa? Dia bangun tidak sadar dia ada di mana. Itu batal. Kalau dia wudu, dia wudu. Tapi kalau dia bangun langsung berdiri sholat, artinya dia masih sadar kalau dia itu berada dalam masjid dalam posisi mendengar khutbah Jumat. Ini yang kesimpulan disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Kalau dia tidur dalam keadaan masih bisa membedakan hal yang di sekitarnya, maka tidak membatalkan. Tapi kalau dia tertidur dan tidak bisa lagi membedakan hal yang di sekitarnya, maka itu batal. Dan saya karena pengalaman mengawasi anak-anak,
betul sabda Nabi SAW bahwa mata itu adalah penutup, pengontrol yang di belakang dubur. Nah, ada santri saya itu dulu, sementara mereka berwudu menunggu qomat waktu sholat subuh, ada sementara duduk dulu di samping saya, kedengaran ada dia buang angin. Giliran saya suruh berwudu, dia nggak merasa, saya tidak kentut, nggak kentut saya, nggak kentut. Padahal jelas di samping saya soalnya. Artinya wajar. Ini menunjukkan bahwa orang itu ketika tertidur, keadaan yang memungkinkan adalah dia tidak sadar bahwa dia telah kentut mungkin misalnya, atau dengannya wudunya batal, sehingga afdalnya dia berwudu. Nah, Nabi kemudian selanjutnya Nabi SAW dia menyebutkan tentang orang yang ragu ketika sholat, ketika keluar sesuatu darinya atau tidak. Kata Nabi SAW, "Fala yansarif hatta yasma sautan au yajida riha." Jangan dia batalkan sholatnya sampai dia mendengarkan suara atau mendapati bau. Suara darinya adalah kentut atau bau dari kentut itu juga. Ini kan bahasa kentut itu sebab batalnya wudu. Nah, yang perlu digarisbawahi hadis ini, dua hal itu, fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Jangan dia berpaling atau membatalkan salatnya sampai dia mendengar suara atau mendapati bau. Maksudnya adalah dua hal tersebut adalah alamatul yakin. Pahami? Tanda yang dengannya seorang itu yakin wudunya batal. Jadi misalnya dia merasa keluar nih, tapi tunggu-tunggu kok nggak ada suara, kok nggak ada bau, tapi dia yakin keluar anginnya. Nah, kalau seperti itu, dia wudu. Kenapa? Karena dua hal tersebut hanya sebatas alamatul yakin, yang dengannya dia yakin bahwasanya dia wudunya batal. Lain halnya kalau orang yang istilahnya dikit-dikit rasanya saya kentut, nggak sampai 5 menit rasanya saya kentut, tiap selesai 2 rakaat rasanya saya kentut. Itu orang yang kena was-was. Ya, jangan dia perhatikan, tutup pintu tersebut. Kalau ada rasanya saya tetap sholat, karena orang ini tertimpa was-was. Baik, selanjutnya hal yang kedua, ya, keluarnya najis dari bagian tubuh yang lain. Ini mungkin nggak keluarnya najis dari bagian tubuh yang lain? Iya, terjadi pada sebagian orang yang sakit. Ya, seperti misalnya orang yang sakit dioperasi, khususnya orang yang wasir, biasanya itu operasi wasir, karena masa penyembuhan itu mereka dibuatkan bypass di perutnya. Jadi kotorannya itu keluar melalui selang di perut. Ya Allah, semoga kita terlindung dari penyakit itu. Nah, setiap kali begitu juga misalnya orang yang dioperasi, dipasang kateter. Nah, ketika keluar airnya melewati kateter tersebut, ya pastilah wudunya batal. Apalagi memang masih jelas kan keluar dari pintu yang sama, salah satu dari 2 lubang. Tapi yang paling jelas itu adalah tadi orang yang dioperasi dan harus di bypass perutnya, sehingga dari situlah keluar tinjanya misalnya. Dan sebagian orang itu ini jarang sih kepada orang dewasa, tapi biasanya yang terjadi pada anak-anak. Ada anak-anak baru lahir didapati dia tidak memiliki dubur, sehingga sebagian waktu dibuatkan bypass di perutnya, yang dengannya lewat situlah tinjanya keluar. Dan ini semua hal-hal yang dengannya wudunya batal. Nah, selanjutnya hilang akal, ya, gila. Masuk di dalamnya hilang akal itu gila ataupun pingsan. Nah, gila ataupun pingsan itu 2 hal yang berbeda. Cuman disepakati dia masih kategori hilang akal. Nah, dan disebutkan di sini dalilnya walakin min gha'itin wa baulin wa naum. Dan dari tidur masuk dalam kategori hilangnya akal. Kemudian
Nabi SAW dengan hadis yang telah kita sebutkan tadi bersabda, al-ainu wika'us sih, faman nama falyatawadda. Ya, mata itu adalah pengikat dubur. Maka barang siapa yang tertidur, hendaknya dia berwudu. Ini kategori hilang akal. Maksud diantaranya pingsan, begitu juga gila, begitu juga yang disebutkan di sini adalah mabuk. Orang mabuk. Maka ini hal yang dikatakan membatalkan berdasarkan ijma. Dan ini sini disebutkan tidur yang membatalkan adalah tidur nyenyak, di mana pelakunya tidak mengetahui sama sekali bagaimana posisi tidurnya. Adapun tidur yang ringan tidak nyenyak, maka ia tidak membatalkan wudu. Karena para sahabat juga tertimpa kantuk saat mereka menunggu sholat, lalu bangkit dan sholat tanpa berwudu. Yang keempat, menyentuh kemaluan manusia tanpa berbatas. Yang keempat ini adalah hal yang dipersepsikan di kalangan para ulama. Ada Nabi SAW memassa farjahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaknya dia berwudu. Dan di sebagian yang lain, Nabi SAW ditanya, kata beliau, innama hiya bid'atun minka. Sungguhnya kemaluanmu itu adalah bagian darimu. Maksudnya, sebagaimana kamu menyentuh anggota tubuhmu yang lain, misalnya, kamu sentuh tanganmu, batal nggak wudu? Atau kalau kamu sentuh dadamu, batal nggak wudu? Nah, kalau dia tidak membatalkan, maka posisi kemaluan pun itu sama hukumnya. Sama hukumnya. Ketika kalian sentuh kemaluan kalian, maka tidak membatalkan wudu. Sengit perselisihan para ulama di dalam masalah tersebut tentang yang mana kuat. Dan yang paling ringan yang mudah kita cerna adalah menggabungkan dua hal tersebut. Menyentuh tanpa alas itu yang dikatakan membatalkan. Yang satu kalau menyentuh dengan alas maka tidak membatalkan. Ini yang dikuatkan oleh para penulis, para penyusun, sehingga mereka memberikan poinnya dengan menyebutkan menyentuh kemaluan manusia tanpa batas. Kemaluan manusia tanpa batas. Nah, walaupun Syekh Nasiruddin Al-Albani lebih ke arah lupa ya Pak beliau rahimahullah. Ada sebagian lagi yang mengatakan bahwasanya menyentuh itu kalau diiringi dengan syahwat maka batal. Ada yang kalau dia menyentuh tanpa syahwat tidak batal. Kenapa ada penyebutan syahwat? Karena kalau dia menyentuh syahwat dengan syahwat dikhawatirkan keluar darinya bukan. Kalau mani dia kasihan sekali. Terlalu lemah syahwat. Masa sentuh aja keluar. Astagfirullah. Yang mungkin keluar adalah madi, cairan yang muncul sebelum di masa pendahuluan sebelum terjadinya jima. Nah, itu dikhawatirkan keluar darinya hal tersebut. Dan juga di antara hikmahnya, orang ketika hal tersebut terjadi, mungkin naik syahwatnya, dengan berwudu itu akan meredam syahwat. Karena badannya panas, ketika dia berwudu itu akan memberikan efek dingin. Ala kulli hal, ya untuk kehati-hatian ya. Untuk kehati-hatian, khususnya kita yang ilmunya terbatas, ya cukup menyentuh dengan alas. Cukup menyentuh dengan alas. Ini yang paling mudah diterima timbang pendapat-pendapat yang lainnya. Nah, jadi sama saja antara menyentuh kemaluan dia atau kemaluan orang lain. Gimana maksudnya orang lain? Ya mungkin dia cebok anaknya pas lagi BAB atau ganti popok, itu kan membersihkan dan dia pasti menyentuh kemaluan. Nah itu sama saja hukumnya membatalkan wudu. Kemudian yang kelima, makan daging unta. Berdasarkan hadis Jabir bin Samurah, anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW ana tawadda'u min luhumil qadam qala syi'ta in syi'ta. Ya, seorang berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa kami berwudu dari daging unta, daging kambing? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mau berwudu. Maka ini pilihan. Ya, kalau kamu mau berwudu, wa in syi'ta la tatawadda. Kalau kamu tidak mau, ya enggak usah berwudu. Artinya pilihan. Boleh berwudu, boleh enggak berwudu. Qala ana tawadda min luhumil ibil. Kemudian orang berkata, ya Rasulullah, apa kami berwudu dari daging unta? Nabi SAW menjawab, tawadda min luhumil ibil. Ya, kamu berwudu dari memakan daging unta. Menunjukkan bahasanya memakan daging unta
membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Nah, kemudian yang keenam adalah murtad. Nah, murtad. Nabi sallallahu Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu." Siapa yang kafir setelah beriman, maka telah gugurlah amalan-amalannya. Kemudian yang selanjutnya, bab ketujuh, ibadah yang mengharuskan berwudu. Ada ya? Nah, hal-hal yang mengharuskan wudu. Pertama, salat. Pertama, salat. Di mana Nabi SAW bersabda, "La yaqbalullahu salata bighairi tahurin." Allah tidak menerima salat tanpa wudu, tanpa bersuci. Wala sadaqatan min ghululin, tidak pula sedekah dari penggelapan. Yang kedua, tawaf. Baik tawaf wajib ataupun sunnah. Di mana hal tersebut berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu tawadda'a thumma tawafa bil bait. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwudu, kemudian beliau tawaf di Baitullah. Dan juga dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "At-tawafu bil baiti salatun." Tawaf di Baitullah itu salat. Dalam riwayat lain itu ada huruf tashbih. Huruf tashbih itu huruf yang memberikan makna seperti. Nah, di dalam sebagian riwayat itu lafaz hadisnya at-tawafu kas-shalah. Tawaf itu seperti salat. Tidak dikatakan tawaf itu salat. Dan ini yang benar. Sehingga makna sabda Nabi SAW, tawaf bil bait as-shalah, maksudnya seperti salat. Karena setelah tawaf itu ada lagi yang namanya salat sunnah tawaf. Berarti menunjukkan bahwasanya tawaf itu bukanlah salat. Andai kata tidak ada salat sunnah setelah tawaf, mungkin bisa dikatakan tawaf itu salat. Nah, illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Kecuali Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan dalam tawaf itu berbicara. Berbeda halnya dengan salat. Seorang berbicara dalam salat maka batal salatnya. Kemudian yang selanjutnya, menyentuh mushaf Al-Quran tanpa membatas. Menyentuh mushaf ini ada hal yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Di antara dalilnya, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya, maksudnya menyentuh Al-Quran itu kecuali hamba-hamba yang disucikan. Hamba-hamba yang disucikan. Nah, kata Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah, bahwasanya maksudnya itu adalah Lauhul Mahfuz. Kitab catatan manusia di Lauhul Mahfuz, yang mana kitab-kitab tersebut tidak mungkin disentuh kecuali al-mutahharun. Mutahharun itu adalah sifat maf'ul, artinya yang disucikan. Nah, ini lebih tepat. Kenapa? Karena manusia, kapan manusia itu suci? Manusia itu suci ketika mereka mengerjakan perbuatan. Karena itu ketika Allah sebutkan tentang orang-orang yang bersuci, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di kota itu ada sekelompok laki-laki yang suka menjaga kesucian mereka, dan Allah suka yuhibbul al-mutahhirin, bukan mutahharun tapi al-mutatahhir. La yamassu illa al-mutahharun. Ya, perbuatannya disebutkan dalam sifat Allah yuhibbul mutatahhirin, orang yang bersuci, artinya dia melakukan perbuatan untuk mensucikan dirinya. Beda halnya dengan para malaikat disebutkan mutahharun, mereka yang disucikan. Dan kemudian beliau rahimahullah juga berkata, adapun Al-Quran yang ada di tangan kita itu semuanya bisa menyentuhnya, sampai orang kafir pun bisa menyentuhnya. Nah, karena itu jalan tengah yang diambil oleh penulis di sini adalah menyentuh mushaf Al-Quran tanpa pembatas. Sehingga kalau sekedar menyentuh Al-Quran, memindahkan Al-Quran misalnya, memindahkan Al-Quran dari rak ke rak, itu menurut penulis ini harus pakai sarung tangan. Kalau tidak, berdosa dia. Demikian pula yang dikuatkan oleh mazhab Syafi'i, harus berwudu, kalau tidak berdosa. Dan Anda sendiri pribadi lebih cenderung mengatakan bahwasanya boleh menyentuh Al-Quran tanpa wudu.
menyentuh Al-Quran tanpa wudu. Karena ayat yang dimaksud itu adalah yang kuatnya adalah apa yang disebut oleh sebagian para ulama, dia adalah Lauhul Mahfuz. Yang diinginkan adalah Lauhul Mahfuz, kitab catatan takdir manusia. Dan sabda Nabi SAW, la yamassul Quran illa tahir. Ya, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Maksudnya menyentuhnya dalam keadaan tanpa alas. Ya, berdasarkan pendapat penyusun kitab. Kemudian yang selanjutnya, ibadah yang disunnahkan untuk berwudu. Pertama, zikir kepada Allah. Di antaranya adalah membaca Al-Quran. Yang kedua, setiap kali mau sholat. Karena Nabi SAW yatawaddau inda kulli sholat. Dan Nabi SAW berwudu setiap kali mau sholat. Kemudian yang ketiga adalah orang yang junub apabila dia ingin mengulang. Dan Nabi SAW, "Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda." Kalau seorang di antara kalian mendatangi keluarganya, kemudian ingin mengulang, maksudnya ronde kedua, hendaknya dia berwudu. Dan juga dalam hadis yang lain dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW, "Kana idza arada an yanama wa huwa junubun tawadda'a wudu'ahu lis-shalah qabla an yanam." Ada Nabi SAW, kalau beliau ingin tidur dalam keadaan beliau junub, beliau berwudu sebagaimana wudu beliau untuk sholat. Pertanyaan, kalau orang junub wudunya sah enggak? Kalau orang junub wudu, kemudian dia sholatnya sah enggak? Tapi suruh wudu. Ya, itulah hikmahnya Islam. Syariat kita itu sebagian, kalau kita tidak mengerti hikmahnya, minimalnya perintah tersebut adalah ta'abbudiyah. Maksudnya apa? Perintah yang datang dalam syariat, kalau kita tidak tahu alasannya apa, minimal maksudnya adalah perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti misalnya berwudu. Kita pelajari, wudu di antara pembatal wudu adalah tidur. Ya disuruh wudu terus tidur, dia kan batal. Kan gitu. Tapi seperti itu syariat, maksudnya perintah ta'abbudiyah. Perintah ta'abbudiyah, perintah beribadah. Nah. Dan dalam riwayat lain, fa'arada ayyakula aw yanam. Ya, beliau disebutkan berwudu juga setelah beliau dalam keadaan junub, beliau berwudu dulu sebelum makan atau sebelum tidur. Nah, kemudian yang keempat, berwudu sebelum mandi junub. Berwudu sebelum mandi junub. Jadi, karena Rasulullah SAW dalam hadisnya adalah Rasulullah SAW biasanya idza tasala minal janabah, kalau beliau mandi janabah, beliau memulai fayaghsilu yadayhi thumma yufrigu bi yaminihi ala shimalihi. Pertama beliau mencuci tangannya, kemudian mengambil dengan tangan kirinya dan menuang ke mengambil dengan tangan kanan dan menuang ke tangan kirinya. Kemudian mencuci kemaluannya, thumma yatawadda wudu'ahu lis-shalah. Ini yang pertama Nabi SAW kerjakan ketika beliau mandi janabah. Cuci tangannya dulu, kemudian ambil air dengan tangan kanan, dituang ke tangan kiri, kemudian digunakan untuk mencuci kemaluan. Setelah itu beliau berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Jadi dua hal. Ini maksudnya anda ini paham bahasanya wudu dalam prosesi mandi wajib itu adalah sunnah. Dan mandinya itu adalah tersendiri. Dan menunjukkan juga kepada kita bahwasanya yang namanya wudu dan mandi wajib itu dua hal yang berbeda. Karena para ulama juga menyebutkan bahwasanya yang namanya mandi wajib itu ada dua kaifiahnya, ada dua caranya. Mandi cukup dan mandi sunnah. Maksudnya mandi cukup itu adalah mandi yang dengannya dia mandi membasahi seluruh anggota tubuhnya, itu sudah sah. Misalnya pergi rekreasi sama keluarganya, junub, ya nyemplung aja ke kolam, naik selesai. Sah. Mandi junubnya sah. Ya, karena semua anggota tubuhnya telah basah.
Nah, mandi yang sunnah seperti ini yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau cuci tangannya dulu, kemudian ambil air dengan tangan kanan, tuang kanan kirinya, mencuci kemaluannya, baru berwudu sebagaimana untuk sholat. Kemudian setelahnya beliau menyiram sisi kanan 3 kali, sisi kiri 3 kali, kemudian kepalanya, kemudian membasahi seluruh anggota tubuhnya. Baik. Yang kelima, ketika hendak tidur berdasarkan hadis Al-Bara bin Azib. Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Kalau kamu mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah sebagaimana wudu'mu untuk salat. Thumma taja' ala shikkika al-ayman. Kemudian berbaringlah di tusukmu yang sebelah kanan. Maksudnya prosesi tidur yang sunnah itu pertama kali adalah miring ke kanan. Nanti kita singgung ya, bahwasanya wudu sebelum tidur adalah perintah ibadah. Ibadah. Baik. Pembahasan selanjutnya, berarti dengan demikian kita selesai tentang pembahasan masalah wudu. Pembahasan selanjutnya hukum-hukum mandi. Ya, benar ya? Hukum-hukum mandi. Nah, pertama makna mandi, hukum dan dalilnya. Al-ghuslu lughatan, mandi secara bahasa adalah ghasala yaghsilu ghuslan, yaitu membasuh seluruh tubuh secara sempurna. Semuanya basah. Dan secara syar'i adalah meratakan seluruh air ke permukaan tubuh menggunakan air yang suci dan tata cara khusus. Tata cara khusus nanti kita akan sebutkan prosesnya. Kemudian yang kedua, hukum mandi. Hukum mandi hukumnya adalah wajib. Ya, wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian junub itu maka bersucilah. Dan juga hadis yang telah lalu bahwasanya Allah tidak menerima salat tanpa taharah. Yang ketiga, penyebab mewajibkan mandi. Wajib mandi karena salah satu penyebab berikut. Nah, pertama, keluarnya mani dari tempat keluarnya. Ini junub jelas. Wa in kuntum junuban fattahharu. Entah dia, dan di sini beliau sebutkan dengan syarat keluarnya itu dengan cara memancar, diikuti dengan kenikmatan dari laki-laki dan wanita. Berarti ada enggak yang keluar tidak memancar? Jawabannya ada. Kondisi orang yang terlalu kelelahan biasanya keluar. Yang terlalu kelelahan itu kadang keluar. Ya, atau kadang orang sakit misalnya, ada orang yang kena sakit itu mungkin dalam sebagian waktu terlalu sering keluar. Nah, jadi selama misalnya dia keluar tanpa keadaan memancar, tanpa ada disertai kenikmatan, kata yang dikuatkan oleh penyusun kitab bahwasanya dia tidak mengharuskan mandi. Tapi kalau dia disertai dengan kenikmatan, maka dia wajib mandi. Nah, di hal tersebut didasarkan kepada hadis Ali radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau bersabda, "Idza fadhahta al-ma'a faghtasil." Kalau air itu keluar memancar maka mandilah. Dan diketahui bahasanya Ali radhiyallahu anhu adalah orang yang madza. Madza itu ya gampang keluar madhinya. Radhiyallahu kuntu rajulan madza. Saya itu adalah orang yang gampang keluar madhinya. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah SAW min ajli makanati ibnatihi minni. Dan saya malu untuk bertanya kepada Nabi SAW karena kedudukan putri beliau SAW yang ada bersamaku. Ya, putri beliau adalah istriku. Jadi beliau malu untuk bertanya kepada Nabi SAW tentang hal tersebut. Sehingga beliau mengutus orang lain untuk bertanya, dan Nabi SAW mengatakan masalah yaghsil dzakarahu thumma liyatawadda. Ya, kalau orang yang bermadi itu dia cuci kemaluannya kemudian dia berwudu. Nah, ini terkait dengan madi. Cuman ketika masalah mani yang benarnya adalah ketika dia keluar dengan memancar disertai dengan kenikmatan maka dia wudu. Kalau dia keluar tanpa dirasa, artinya di luar kekuasaan dia misalnya atau karena kelelahan, maka tidak ada kewajiban wudu. Nah, selanjutnya
Selama tidak dalam keadaan tidur atau yang sepertinya, maka tidak disyaratkan adanya kenikmatan. Karena ada kemungkinan orang yang tidur terkadang tidak merasakannya. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW, hal alal mar'ati ghuslun idha ihtalamat? Qala na'am idha ra'atil ma'. Dengan catatannya, keluarnya itu tidak dalam keadaan tertidur. Tidak dalam keadaan tertidur. Karena kalau keadaan tertidur ada dua kemungkinan. Mungkin dia dalam keadaan memancar, mungkin juga tidak. Namun yang dikuatkan adalah tertidur. Karena itu Ummu Salamah bertanya kepada Nabi SAW. Beliau berkata, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi bihi minal khair. Minal haq. Ya Rasulullah, sungguh Allah itu tidak malu dari perkara yang hak. Maka beliau bertanya, apakah bagi wanita itu mandi kalau mereka juga mimpi basah? Maka kata Nabi SAW, na'am idza ra'atil ma'. Iya, kalau mereka melihat air. Kata Aisyah radhiyallahu anha, fadhahtin nisa. Kau bongkar rahasianya perempuan. Karena mungkin secara umum orang pahamnya yang mimpi junub itu laki-laki. Dan tidak ada pembahasan bahwasanya hal tersebut terjadi di tengah wanita. Ketika Ummu Salamah bertanya kepada Nabi SAW, kata Aisyah, fadhahtin nisa. Kamu bongkar rahasianya para wanita. Jadi wanita juga mimpi junub. Nah, dan kata Nabi SAW, iya kalau dia lihat air. Maksudnya lihat air apa? Air dari yang keluar dari kemaluannya. Bukan maksudnya, nggak ada air di rumah, nggak usah mandi. Kan? Oh, saya bangun basah, tapi nggak ada air di rumah. Oh, nggak usah mandi. Nggak ada air itu maksudnya. Air yang keluar dari kemaluan. Nah, yang selanjutnya masuknya kepala kemaluan laki-laki. Masuknya kepala kemaluan laki-laki. Ini maksudnya ketika terjadi hubungan suami istri. Kata Nabi SAW, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba'i wa massal khitan wajib al-ghusl." Kalau telah duduk di empat penjuru, dalam sebuah riwayat, "Tsumma jahadaha." Kemudian dia terjadi kesungguhan di dalamnya. Wa massal khitanu al-khitana, dan yang berkhitan itu telah menyentuh khitan yang lain. Ini dalil bahwasanya wanita itu yang disepakati oleh para ulama disunnahkan juga berkhitan. Ini dalil adanya khitan dan disunnahkan bagi para wanita untuk berkhitan. Wajibal ghuslu, wajib untuk mandi. Nah, sampai kata para ulama maksudnya ya hal tersebut walaupun hanya masuk seukuran kepalanya saja, helmnya wajib mandi. Karena itu sudah menunjukkan kesungguhan. Ini adalah satu hal yang disebutkan oleh penyusun. Tidak wajib mandi dalam kondisi ini kecuali atas anak laki-laki berumur 10 tahun ke atas dan anak perempuan usia 9 tahun ke atas. Mungkin mereka memandang tentang kemungkinan keluarnya atau kemungkinan dianggap dewasanya, tamyiznya, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk melakukan hubungan intim. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, seorang masuk Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Qais bin Asim hina aslama ay yaktasil. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Qais bin Asim tatkala masuk Islam untuk mandi. Jadi setelah seorang itu bersyahadat, hendaknya dia mandi. Mandi apa? Mandi seperti mandi janabah. Karena pembahasan kita adalah mandi janabah. Nah, mandi sendiri atau dimandikan? Yang mandi sendiri. Apalagi yang masih Islam udah gede, gimana cara mandi? Suruh mandi sendiri, diajarin tata cara mandi janabah. Kalau nggak tahu, ya siram aja semua badannya, niatnya mandi janabah. Kemudian yang keempat, berhentinya darah haid dan nifas. Maksudnya dalam keadaan telah bersuci. Ya, dalam hadis yang dikatakan, "Idza aqbalatil haidatu fada'i as-shalah wa idza adbarat faqtasili wa shalli." Kalau haid itu datang, tinggalkanlah salat. Kalau haidnya telah pergi, maka mandilah dan sholat. Yang selanjutnya, meninggal dunia. Ya, meninggal dunia maksudnya si mayit yang dimandi
mandikan. Kata Nabi SAW, iksilnaha, terhadap putri beliau radhiyallahu anha yang wafat, iksilnaha, mandikanlah dia. Waghsiluhu bima'in wasidr, dan cucilah, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Daun bidara ini secara asal penggunaannya dalam mandi jenazah fungsinya seperti sabun. Fungsinya seperti sabun untuk membersihkan. Tapi kalau misalnya tidak didapati daun bidara, boleh kita mencukupkan diri dengan sabun. Karena itu sudah terpenuh. Bagaimana kalau digabung bidaranya dengan sabunnya? Silahkan. Silahkan. Karena yang namanya mandi, yang semua mandi itu secara umum terbagi menjadi dua. Mandi yang cukup, mandi yang sunnah. Begitu juga mandi janabah, mandi jenazah seperti itu. Mandi jenazah, kalau orang tidak tahu ketemu mayat, celupin aja ke air atau basahin semua anggota tubuhnya, niatnya mandi, selesai. Kalau dia tidak ingat ya prosesi cara mandi jenazah. Tapi kalau dia ingat, dia kerjakan sebagaimana yang dituntun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga misalnya kita dalam sebagian keadaan kita mau memandikan jenazah, sampai di sebagian kampung yang prosesinya itu agak berbeda. Jangan protes-protes di situ. Maksudnya, itu kan nggak sesuai, ini begini dan enggak. Yang adalah, yang penting kita pastikan mereka mandikan jenazah semua anggota tubuhnya basah, sudah cukup. Begitu juga misalnya kita kalau diamanahi suatu saat memandikan jenazah di tengah orang awam, perhatikan apa yang menjadi kebiasaan di situ. Sehingga kita mandi pun berusaha mendekatkan apa yang menjadi kebiasaan mereka dengan tidak meninggalkan hal yang menjadi sunnahnya dari mandi jenazah tersebut. Karena saya pernah dapati masih ada hubungan keluarga sama keluarga istri, keluarga dekat, diminta ikut mandiin, tapi udah pesan ustadz juga, ustadz kampung situ. Wah, kalau saya turun tangan juga repot nih, berantem nanti. Jadi kita memilih untuk nonton. Pertimbangannya, ya bisa aja kita melupakan karena kita keluarga dekat. Saya minta mandiin sendiri. Cuman masalahnya, setelah kita pergi, keluarga mereka yang di situ yang berhadapan dengan orang kampung dan imam masjid di situ. Kebayang misalnya kalau misalnya kita tinggalkan mereka, lalu mereka yang di belakang itu dicerita sama tetangganya. Ini saya pelajari dari kisah salah seorang teman, sama-sama belajar di Madinah. Beliau ketika itu pulang mendapati orang tuanya meninggal. Nah, kebiasaan di daerahnya itu ada acara begini dan begitu lah, macam-macam. Nah, dia berusaha tahan keluarganya karena semuanya saudaranya, tahan supaya tidak dikerjakan. Sampai kakak salah seorang saudaranya protes. Kamu itu mungkin enak deh, yang kamu sampaikan mungkin benar. Tetapi yang menghadapi masyarakat di sini itu kami. Kamu mungkin anak saya, selesai kamu sampaikan begini, nggak ada ini, nggak ada gitu. Kamu pergi. Nah terus kami yang tinggal di sini, menghadapi masyarakat bagaimana? Nah ini fikih yang enak, bahwasanya ketika kita sampai suatu kampung, perhatikan kondisi orang yang kita tolong dan kondisi masyarakat sekitar. Ya. Kita mungkin saja enak saja kita sampaikan, ini sunnah, ini tidak boleh. Tapi ketika kita tinggalkan mereka, apa yang mungkin mereka alami itu dipertimbangkan. Takutnya mereka malah mendapati permusuhan dari masyarakat, dikucilkan dari masyarakatnya, sementara mereka tinggal di situ kan, ya bukanlah hal yang benar. Kita berusaha menegakkan sunnah, tapi menimbulkan mudarat bagi orang lain. Nah, yang selanjutnya. Bagian kedua, sifat dan tata cara mandi. Nah, ya ini yang terakhir, sifat dan tata cara mandi. Nah, mandi junub itu memiliki dua cara yang dianjurkan. Ya, dua cara yang dianjurkan dan tata cara yang dianggap cukup. Yang dianjurkan pertama, membasuh kedua tangan, kemudian membasuh kemaluan dan apa yang terkena kotoran. Ya, maksudnya seperti yang disebutkan tadi, Nabi SAW itu mencuci tangannya, kedua tangannya, kemudian mengambil air dengan tangan kanan, menuang ke tangan kiri, kemudian mencuci kemaluannya dan semua hal yang mungkin terkena kotoran. Kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian mengambil air dengan tangan untuk disela-sela ke rambut. Nah, bahasanya kita dikeramas tapi nggak pakai sampo.
keramas enggak pakai sampo. Nah, diseling-selingkan ke rambut kepalanya, dimasukkan jari-jari di antara akar-akar rambut sehingga kulit kepalanya basah. Kemudian mengguyur kepalanya 3 kali guyuran, kemudian mengguyur air ke seluruh tubuh. Ini berdasarkan hadis Aisyah. Ini cara yang pertama. Nah, hadis Aisyah. Kemudian cara yang dianggap cukup, maka dengan meratakan air ke seluruh tubuh diawali dengan niat. Ini salah satu cara ya. Jadi hadis Aisyah ini salah satu cara. Berarti secara umum ada 2 cara dan ini yang masyhur. Cara yang pertama seperti yang disebutkan Aisyah yang disebut oleh penulis di sini, mencuci tangan, kemudian membasuh kemaluan dan bersihkan yang kotor, wudhu sebagaimana wudhu untuk sholat, kemudian diambil air untuk dikeramas di kepalanya. Kemudian sampai kena istilahnya akar sehingga kulit kepalanya basah, kemudian disiram kemudian 3 kali, kemudian menyiram seluruh anggota tubuh. Ini salah satu prosesinya. Dan bentuk yang lain adalah dia berwudu, dia mencuci kemaluannya, berwudu, kemudian menyiram anggota kanan 3 kali, kiri 3 kali, kemudian menyiram kepalanya, kemudian meratakan air ke seluruh anggota tubuh. 2 cara yang sunnah. Nah, 2 cara yang sunnah. Kemudian ada pun tata cara yang dianggap cukup, maka dengan meratakan air ke seluruh tubuh diawali dengan niat. Nah, tata cara mandi yang disunnahkan disebutkan oleh Maimunah radhiyallahu anha. Ini tata cara mandi yang disebutkan oleh Maimunah. Wada'a Rasulullah SAW wudu al-janabah. Nabi SAW mengambil air untuk janabah, mandi junub. Fa'afraga ala yadihi faghasalahuma marratain. Beliau memasukkan tangannya, menciduk, kemudian mencuci kedua tangannya sebanyak 2 kali atau 3 kali. Kemudian beliau berkumur-kumur dan istinsyak. Kemudian mencuci wajahnya sampai wajahnya, kemudian tangan sampai sikunya. Kemudian afadhal ma'ala ra'sihi. Kemudian beliau menyiram air di atas kepalanya. Tsumma ghasala jasadahu. Kemudian beliau mencuci badannya semuanya. Fa'ataituhu bil mindil falam yuridha wa ja'ala yanfudul ma' biyadihi. Kemudian aku berikan kepada beliau handuk, tapi beliau tidak mau mengambilnya dan beliau lebih memilih untuk membersihkan air menggunakan tangannya. Ini di antara bentuk sunnah. Jadi selesai mandi junub jangan langsung ambil handuk. Airnya digunakan dulu untuk membilas air, menyeka air di badannya pakai tangan. Nah, kemudian dalil yang selanjutnya semakna dengan hadis ini hadis Aisyah. Summa yukhallilu sya'rahu bi yadihi. Kemudian beliau menyela-nyela kepalanya, rambutnya dengan jarinya. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu. Sampai beliau menyangka bahwasanya air tersebut telah membasahi kulit kepalanya. Afadha alaihi al-ma' 3 marrat summa ghasala sa'ir jasad. Beliau menuang di atas kepalanya sebanyak 3 kali, kemudian mencuci seluruh anggota tubuhnya. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya, wanita tidak wajib membuka kepangan rambutnya saat mandi junub. Namun untuk mandi haid harus membukanya berdasarkan hadis Ummu Salamah. Junub tidak mengharuskan membuka kepangan rambut, tapi kalau dia haid maka wajib dibuka. Ya, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun ashaddu dhafri ra'si." Wahai Rasulullah, saya adalah wanita yang kalau gepang rambutnya itu sangat kencang. Mungkin tahulah, tipikal rambutnya wanita Arab itu sebagiannya itu ikal. Ya, kribo. Nah, itu kalau dikepang itu agak sedikit kuat saling mengikatnya. Maka beliau bertanya kepada Nabi SAW perihal tersebut. Fa'ankuhu li ghusl janabah, apa saya harus memukanya Rasulullah? Kepaknya ini susah. Apa saya harus memukanya karena saya mandi janabah? Kata Nabi SAW, la, tidak. Innama yakfiki an tahaithi ala ra'siki 3 marrat. Tidak. Ya, sebenarnya cukup bagi kamu untuk menciduk air dan kamu guyurkan kepalamu sebanyak 3 kali. Ya, dibasahkan kepalamu sebanyak 3 kali. Tsumma tafidina alaikil ma'a fala tafarin.
kemudian kamu menyiram seluruh badanmu, dia mulai dari kepalamu dengan air, dan dengannya kamu bersuci. Nah, dari tiga dalil-dalil ini, hal yang disepakati adalah semuanya basah, entah bagaimanapun caranya, entah dia menyiram entah dia menyela-nyela rambutnya kemudian siram badannya keseluruhan, atau dia khusus di bagian rambutnya saja kemudian mandi, atau dengan cara-cara yang sempat kita sebutkan. Kesimpulannya semuanya harus basah. Nah, bagian yang ketiga, mandi yang sunnah. Mandi wajib sudah, mandi sunnah pertama mandi setiap selesai bersenggama. Ya, mandi setiap selesai bersenggama. Ya, disebutkan Abu Rafi bahwa Nabi SAW pernah mandi di rumah salah seorang istri beliau. Dan Abu Rafi berkata, "Faqultu ya Rasulullah, ala taj'alhu wahidan?" Qala hadha azka wa atyabu afa. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mandi satu kali saja? Bukankah itu cukup? Maka Nabi SAW ini lebih baik, ya, lebih mensucikan dan lebih baik dan juga lebih bersih. Jadi Nabi SAW itu saking kuatnya beliau menggilir istrinya dalam satu malam. Nah, sehingga begitu selesai dari satu istrinya, beliau mandi. Ke istri yang lain, selesai mandi lagi. Istri yang lain selesai mandi lagi. Karena itu ditanya oleh Abu Rafi, ya Rasulullah, kok enggak pas di akhir selesai baru mandi? Kan cukup. Nah, kata Nabi SAW, ini lebih baik dan lebih bersih dan lebih suci. Kita lewat saja, bahaya. Puasa. Bahaya, puasa. Ya, yang selanjutnya mandi hari Jumat. Nabi SAW bersabda, "Idza ja'a ahadukumul jum'ah falyaktasil." Kalau datang hari Jumat, hendaknya seorang yang kalian itu mandi. Mandi adalah mandi sunnah yang paling disunnahkan. Bahkan sebagian para ulama ada yang berpendapat mandi Jumat itu adalah wajib. Sesuai sabda Nabi SAW, "Al-ghuslu yaumal jum'ah wajibun ala kulli muhtalim." Mandi pada hari Jumat wajib hukumnya bagi setiap orang yang telah muhtalim, maksudnya telah balik. Maksudnya telah balik. Cuma dalam sebagian hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Man tawadda'a yaumal jum'ah fa bi'a wa ni'mah wa man ittasala fal ghuslu afdal." Siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka wudu itu untuknya dan itu adalah nikmat. Wa man ittasala fal ghuslu afdal. Dan siapa yang mandi, maka mandi itu lebih utama. Nabi SAW menyebutkan kalimat lebih utama, menunjukkan bahwasanya yang namanya mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Laki-laki atau perempuan? Atau cukup laki-laki? Jawabannya sunnah dua-duanya. Karena asalnya sholat Jumat itu bukan hanya untuk laki-laki, kalau perempuan pun boleh sholat Jumat, walaupun hukumnya sunnah. Kalau mereka yang sholat Jumat, ya di antara sunnahnya sholat Jumat, ya mandi Jumat. Nah, yang ketiga, mandi sholat 2 hari raya. Dan yang keempat, mandi ihram sebelum umrah atau haji. Karena Nabi SAW disebutkan iktasala. Beliau mandi di Zulhulaifah. Kemudian yang kelima, mandi sehabis memandikan mayit. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man ghassala maitan falyaktasil." Siapa yang memandikan jenazah, maka hendaknya dia mandi. Coba ya. Nanti terlalu khusyuk juga kurang bagus. Insyaallah kita sisakan satu untuk pembahasan tayamum. Allahu a'lam bishawab. Dapat berapa lembar? Sembilan. Nah, sampailah. Itu total berapa lembar semuanya? Enggak ada itu. Hah? 80. 50 bagi 10, minimal 5 lembar. Lewat lah.
Dapatlah, udah lewat target, insya Allah. Selesai, insya Allah. Halo, ada pertanyaan? Ayah. Terkait di waktunya, Pak. Kalau misalnya kita hari Jumat atau di Idul Adha atau di kita tadi sunahkan untuk mandi wajib. Tapi kepada Allah, makanya kita juga malamnya hubungan istri gitu kan. Nah ini kan apakah kita mandinya bisa digabungkan antara mandi wajib yang tadi dengan mandi sunnah yang untuk Jumat ataupun Idul Fitri tidak ada. Ya. Kemudian satu lagi kan, ketika dalam tata cara mereka katanya kita duduk dulu ya kan, duduk sampai kalau tidak salah ada yang sampai kaki, ada yang sampai kepala saja. Setelah itu baru nanti kaki. Tapi di saat itu kita kalau buang angin ataupun ya, kan? Intinya prosesinya. Iya, ketika dapat matahari. Nah itu apakah nanti kita setelah itu kita mundur lagi atau tidak atau gimana kan? Jadi yang pertama boleh gabung atau tidak. Jadi asalnya itu kata para ulama yang namanya mandi Jumat itu setelah sholat subuh baru mandi Jumat. Itu kan ya kan? Karena kenapa dia ambil hukum seperti itu? Karena Nabi SAW menyebutkan sabda beliau, "Man raha fi sa'atil ula." Orang-orang yang keluar di waktu-waktu dari sholat Jumat itu ada yang waktu pertama, waktu kedua, waktu ketiga. Nah waktunya itu dimulai kapan? Ya setelah sholat subuh. Karena itu waktu hitungannya sebelum masuknya waktu sholat Jumat. Sehingga yang benar yang mandi Jumat itu setelah sholat subuh. Sehingga dan begitu juga kalau misalnya dia ingin sholat Id. Nah kalau sholat Id tidak ada batasan, dia boleh mandi sebelum subuh, boleh setelah subuh. Sehingga kalau ingin mencukupkan diri misalnya dengan menggabung mandi sebelum subuh, boleh. Perlu mandi lagi sebelum setelah sholat Jumat karena untuk sholat Jumat? Tidak. Kenapa? Hanya pembahasan masalah sunnahnya. Kami sunnahnya sudah terpenuhi. Kalau dia ingin mandi lagi boleh. Allah. Kemudian masalah apa tadi? Masalah masih di proses mandi terus kita buang angin. Prosesi mandi buang angin dirinci. Kalau dia buang angin di tengah prosesi wudunya batal pasti. Begitu juga dia buang angin kalau dia buang angin setelah selesai wudu, caranya agar tidak diulang, giliran mengguyur seluruh anggota tubuhnya dia ikutkan niat wudu. Kan di antara bentuk mandi wajib adalah seperti hadis Aisyah disebutkan beliau radhiyallahu anha berwudu yang telah kita baca. Ya, beliau tidak berwudu, hanya membasahi seluruh anggota tubuhnya. Ya. Hanya membasahi seluruh anggota tubuhnya. Sehingga kalau dia tidak ingin berwudu lagi, boleh. Kalau tidak ingin berwudu lagi, dengan catatan dia niatkan ketika membasahi seluruh anggota tubuhnya ada wudu di situ. Ada wudu. Karena kita sudah sebutkan bahwa di antara sifat wudu itu yang menjadi rukunnya semua anggota wudunya basah. Anggota wudunya basah. Wallahu a'lam. syukur. Baik. Subhanallah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.